Halo, selamat datang. Kita semua tahu ya, ngajarin konsep pecahan ke siswa itu ya kadang bisa bikin pusing. Nah, di sini kita akan bongkar tuntas gimana sih cara implementasi pembelajaran pecahan yang tepat biar siswa itu nggak cuma hafal rumusnya, tapi benar-benar paham maknanya. Pertanyaannya sederhana tapi penting banget. Gimana caranya? Apa cukup kita tulis aja 1/2 di papan tulis, terus berharap mereka langsung ngerti? Kayaknya kita semua tahu jawabannya ya. Tentu nggak cukup. Ini salah satu tantangan klasik di kelas matematika. Dan ya inilah inti masalahnya. Banyak banget siswa yang bisa loh hafal angka pecahannya, tapi pas ditanya artinya apa, mereka bingung. Ada sebuah jurang pemisah yang besar banget antara sekadar tahu angkanya dan benar-benar paham konsepnya. Oke, untuk menjembatani jurang itu, kita akan bedah 6 hal penting. Kita mulai dari masalah umumnya, lalu kita masuk ke 3 strategi utama. Pendekatan dari konkret ke abstrak, metode bimbingan bertahap, dan 5 proses berpikir matematis. Setelah itu, kita lihat simulasinya di kelas dan diakhiri dengan rangkuman prinsip-prinsip intinya. Siap? Yuk kita mulai. Bagian pertama, masalah umum. Kenapa sih pecahan ini sering jadi momok buat siswa? Ya itu tadi, karena seringkali pemahaman mereka itu cuma di permukaan aja. Mereka lihat angka tapi nggak lihat gambaran besarnya. Jadi, gimana dong implementasi yang pas? Kalau cara lama terbukti kurang efektif, terus cara yang benar itu kayak gimana? Jawabannya ada di 3 pendekatan utama yang akan kita kupas tuntas sekarang. Nah, kunci pertama ada di sini. Pendekatan konkret, lanjut ke gambar, baru ke abstrak. Idenya simpel banget, mulai dari sesuatu yang bisa mereka pegang, bisa mereka lihat, bisa mereka rasain langsung. Prosesnya itu 3 langkah. Pertama, konkret. Siswa megang benda nyata. Misalnya, motong kue beneran. Kedua, gambar. Mereka coba tuangin pengalaman motong kue tadi jadi gambar di kertas. Dan terakhir baru deh abstrak. Disinilah kita kenalkan simbol matematikanya. Jadi jalur ini harus kita ingat baik-baik. Selalu mulai dari yang nyata, lanjut ke visual, baru deh ke simbol. Urutannya ndak boleh dibalik ya. Ini fondasi biar pemahaman mereka kokoh banget. Oke, pendekatan kedua adalah soal bimbingan bertahap. Ini tuh seni. Seni gimana kita sebagai guru pelan-pelan ngasih tanggung jawab belajar ke siswa sampai akhirnya mereka bisa mandiri. Modelnya simple. Aku dulu ya. Yuk kita bareng-bareng. Terus sekarang giliran kamu. Jadi pertama guru mencontohkan atau I do. Terus siswa coba bareng temennya dibimbing guru atau we do. Nah kalau mereka udah pede baru deh mereka kerjain sendiri alias you do. Proses ini punya nama keren, scaffolding. Persis kayak perancah waktu bangun rumah. Kita kasih dukungan penuh di awal, terus pelan-pelan kita lepasin dukungannya waktu fondasi pemahaman siswa udah cukup kuat buat berdiri sendiri. Oke, kita udah punya fondasi dan perancahnya. Tapi ada satu lapisan lagi yang gak kalah penting. Pengajaran yang efektif itu bukan cuma soal apa yang kita ajarkan, tapi juga bagaimana kita mengaktifkan otak mereka buat berpikir matematis. Ada 5 proses kunci di sini. Pemahaman, penalaran, komunikasi, representasi, dan koneksi. Ini bukan sekedar daftar checklist ya, tapi elemen-elemen yang harus kita jalin terus-menerus selama proses belajar. Coba kita lihat contoh penalaran. Di sini jelas ya, setengah itu lebih besar dari 1/4. Siswa pasti bisa nunjuk. Tapi pertanyaan emasnya itu bukan yang mana, tapi kenapa. Nah, pertanyaan kenapa inilah yang memancing pemikiran kritis, bukan sekedar jawaban hafalan. Berikutnya, representasi. Ini adalah kemampuan siswa buat nunjukin pemahaman mereka dalam berbagai bentuk. Wah, ini nyambung banget kan sama kerangka konkret gambar abstrak tadi. Siswa yang beneran paham itu bisa dengan lincah beralih dari benda nyata ke gambar, ke simbol, dan sebaliknya. Baik, sekarang gimana kalau semua teori tadi kita satukan dalam sebuah simulasi pembelajaran di kelas? Yuk kita lihat bareng-bareng. Coba bayangin skenario ini. Anda masuk kelas sambil bawa kue. Wah, pasti semua mata langsung tertuju ke kue itu kan? Inilah tahap konkretnya, pengalaman nyata yang langsung bikin penasaran. Setelah kuenya dibagi-bagi, Anda minta siswa untuk gambar bagian kue yang mereka dapat. Nah, di sini kita udah pindah ke tahap gambar. Mereka memvisualisasikan apa yang mereka pegang. Baru deh setelah itu, Anda hubungkan pengalaman dan gambar mereka dengan simbol di papan tulis. Misalnya 1/2,
Selesai sudah siklus konkret gambar abstrak kita. Dan di atas siklus tadi, kita lapisi lagi dengan scaffolding. Anda kasih contoh dulu I do, lalu ajak mereka latihan bareng di kelompok we do, dan terakhir, biarkan mereka coba sendiri, you do. Dan yang paling keren, kelima proses berpikir tadi tuh jalan terus di setiap langkah. Waktu mereka jelasin kenapa potongan kuenya lebih besar, itu penalaran. Waktu mereka menggambar, itu representasi. Semuanya nyatu secara alami, gak kerasa kayak lagi belajar. Oke, sebagai penutup, mari kita bungkus semua ini jadi beberapa prinsip inti yang praktis dan bisa langsung Anda coba terapkan di kelas. Jadi, poin-poin kuncinya apa aja? Pertama, wajib mulai dari benda konkret. Kedua, pakai berbagai macam bentuk representasi. Ketiga, kasih bimbingan bertahap atau scaffolding. Keempat, libatkan terus proses berpikir matematis mereka. Dan ini yang paling penting, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah memulai pelajaran langsung dari simbol. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dari semua pendekatan yang kita bahas tadi, kira-kira tahap mana nih yang menurut Anda paling perlu diperkuat di kelas Anda mulai besok? Jawaban Anda adalah langkah pertama menuju pembelajaran pecahan yang jauh lebih bermakna.